Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 12 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah air hidup dan roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, khususnya Gereja Advent dan teristimewa umat-umat Advent, agar meninggalkan ajaran Babel. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 12 Juni tahun 2026, yang berjudul Pekabaran Malaikat Kedua akan diulang. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Pekabaran malaikat kedua dalam Wahyu 14 pertama kali diberitakan pada musim panas tahun 1844, dan pada saat itu pesannya lebih langsung ditujukan kepada gereja-gereja di Amerika Serikat, di mana peringatan tentang penghakiman telah paling luas disampaikan dan paling banyak ditolak, serta di mana kemerosotan rohani terjadi paling cepat. Namun pekabaran malaikat kedua belum mencapai penggenapan penuh pada tahun 1844. Gereja-gereja memang mengalami kejatuhan moral karena menolak terang pekabaran kedatangan Kristus, tetapi kejatuhan itu belum lengkap. Seiring berjalannya waktu, karena terus menolak kebenaran khusus untuk zaman ini, mereka jatuh semakin dalam. Namun, belum dapat dikatakan bahwa sudah rubuh Babel, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya, sebab belum semua bangsa dipengaruhi demikian. Allah masih memiliki umatnya di dalam Babel, dan sebelum hukumannya turun, orang-orang setia itu harus dipanggil keluar agar tidak turut mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini adalah pekabaran yang sama yang diberikan oleh malaikat kedua. Sudah rubuh Babel yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Anggur apakah itu? Ajaran-ajaran palsunya. Ia telah memberikan kepada dunia sabat palsu menggantikan sabat hukum keempat, dan mengulang kebohongan yang pertama kali dikatakan iblis kepada Hawa di Eden, bahwa jiwa manusia secara alami kekal. Banyak kesalahan serupa telah disebarkan luas. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Dalam pekerjaan terakhir untuk memperingatkan dunia, ada dua panggilan yang jelas kepada gereja-gereja. Pesan malaikat kedua adalah, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan dalam seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga, terdengar suara dari sorga, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertama yang kita perlu pahami adalah, apakah Babel berdasarkan tulisan Roh Nubuat? The Great Controversy halaman 381 paragraf 1 berkata, istilah Babylon berasal dari Babel dan berarti kekacauan. Istilah ini digunakan dalam kitab suci untuk menunjuk berbagai bentuk agama palsu atau murtad. Dalam Wahyu 17, Babel digambarkan sebagai seorang wanita, sebuah figur yang digunakan dalam Alkitab sebagai simbol gereja. Seorang wanita yang berbudi luhur mewakili gereja yang murni, dan seorang wanita jahat mewakili gereja yang murtad.
Babel artinya kekacauan dan digunakan untuk menunjuk berbagai bentuk agama palsu. Perhatikan nubuat katakan, berbagai bentuk agama palsu. Artinya, ada lebih dari satu bentuk agama palsu. Nah, apakah ciri dari agama palsu tersebut? Dari buku yang sama, halaman 382 paragraf 3 dikatakan, Babel dikatakan sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur, Wahyu 17 ayat 5. Dan anaknya, yaitu wanita-wanita pelacur, melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada doktrin-doktrinnya dan tradisi-tradisinya, dan yang mengikuti teladannya mengorbankan kebenaran dan pengakuan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Pekabaran dari Wahyu 14 yang mengumumkan kejatuhan Babel harus berlaku bagi badan-badan keagamaan yang dulunya murni dan telah menjadi tidak murni. Babel adalah kekacauan dan Babel punya anak-anak, yaitu wanita-wanita pelacur yang adalah lambang dari gereja-gereja yang bergantung kepada doktrin Babel. Kembali, siapakah Babel yang roh nubuat maksudkan? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, karena pekabaran ini mengikuti peringatan tentang penghakiman, pekabaran ini pasti diberikan kepada hari-hari terakhir. Oleh karena itu, pekabaran ini tidak dapat hanya merujuk pada gereja Roma saja, karena gereja itu telah berada dalam kondisi yang jatuh selama berabad-abad. Jadi, menurut roh nubuat, Babel itu adalah gereja Roma, yaitu Roma Katolik. Namun yang menarik, pekabaran Wahyu 14, roh nubuat katakan tidak hanya untuk gereja Roma atau Roma Katolik. Artinya, pekabaran Wahyu 14 adalah juga untuk gereja-gereja lainnya yang bergantung pada doktrin gereja Roma yang sebelumnya murni dan menjadi tidak murni. Nah, masih ingat informasi berikut ini yang terdapat dalam katolik.com/track/Seventh-day Adventism. Gereja Katolik menyatakan tentang keyakinan Advent. Yang warna kuning dikatakan, Gereja Advent hari ke-7 sepakat dengan banyak doktrin Katolik, termasuk Trinitas. Roh nubuat berkata bahwa Babel adalah Roma Katolik, dan Roma Katolik punya anak perempuan, yaitu gereja-gereja yang bergantung dengan doktrin Roma Katolik. Maka dengan sendirinya, gereja Advent hari ke-7, khususnya yang sekarang ini, adalah anak perempuan dari Roma Katolik. Mengapa kami sebut dengan sebutan gereja Advent hari ke-7 yang sekarang ini? Karena sebelumnya gereja Advent adalah murni. Gereja Advent sejak awal pergerakan, yaitu pada tahun 1844 sampai tahun 1931, adalah agama yang tidak percaya Trinitas. Namun, sejak tahun 1931, terjadi penyusupan doktrin Trinitas ke dalam gereja Advent. Dan pada tahun 1980, upaya pengesahan doktrin Trinitas dilakukan oleh GC, yang pada akhirnya secara resmi dipublikasikan bahwa gereja Advent yang sekarang ini telah berubah, yang tadinya murni, yaitu menyembah satu-satunya Allah yang benar, menjadi tidak murni karena mengadopsi doktrin Roma Katolik, yaitu Trinitas. Inilah yang roh nubuat katakan tadi dalam The Great Controversy, halaman 382 paragraf 3. Pekabaran dari Wahyu 14 yang mengumumkan kejatuhan Babel harus berlaku bagi badan-badan keagamaan yang dulunya murni dan telah menjadi tidak murni. Inilah gereja Advent yang sekarang. Sebagaimana Israel jasmani mengganti Allah dengan yang bukan Allah, demikian juga dengan Israel rohani, yaitu gereja Advent yang sekarang ini, mengganti Allah Bapa dengan Trinitas. Inilah sebabnya pekabaran Wahyu 14 adalah untuk gereja Advent yang sekarang ini. Inilah sebabnya kami mengabarkan kebenaran ini kepada umat-umat gereja Advent yang sekarang ini. Dan mengapa kami kabarkan kepada umat-umat gereja Advent? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 171 paragraf 2 dan 3. Namun belum dapat dikatakan bahwa sudah rubuh Babel yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sebab belum semua bangsa dipengaruhi demikian. Allah masih memiliki umatnya di dalam Babel, dan sebelum hukumannya turun, orang-orang setia itu harus dipanggil keluar agar tidak turut mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Inilah sebabnya kami giat kabarkan kepada umat-umat gereja Advent yang sekarang ini, supaya keluar bukan dari iman Advent, tetapi keluar dari ajaran Babel
yang sudah merasuk gereja Advent yang sekarang ini. Ajaran gereja Advent yang sekarang ini tentang siapa Allah sudah sama dengan Babel. Dari inilah umat-umat harus keluar. Kita tetap Advent, tetapi bukan secara organisasi, namun secara iman dan pergerakan. Ingat, gereja Advent tidak menyelamatkan, tetapi siapa yang kita sembah yang menyelamatkan. Gereja Advent yang sekarang ini sudah menyembah ilah lain, yaitu Trinitas. Karenanya keluar dari ajaran Babel tersebut dan kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Perhatikan apa yang sejarawan gereja Advent nyatakan berikut ini dalam bukunya Lest We Forget halaman 288 paragraf 1. George Knight menulis, "Ini menjadi kejutan bagi banyak orang Advent di zaman ini bahwa sebagian besar pendiri denominasi tidak dapat bergabung dengan gereja hari ini jika mereka harus menyetujui 28 doktrin. Untuk lebih spesifik, mereka akan menolak doktrin nomor 2 tentang Trinitas karena mereka anti-Trinitas." Tulisan ini, saudara sekalian bisa baca dalam Renungan Pagi tahun 2026, tanggal 7 Oktober. Ini adalah pernyataan keras. Para pionir gereja Advent tidak akan bergabung dengan gereja Advent yang sekarang ini karena pionir gereja Advent adalah anti-Trinitas. Inilah sebabnya pekabaran malaikat kedua harus dikabarkan kepada gereja Advent yang sekarang ini, khususnya umat-umatnya, agar keluar dari ajaran Babel, yaitu Trinitas, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, sebab saat penghakimannya sedang berlangsung. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, bahwa pekabaran malaikat kedua adalah untuk gereja Advent yang sekarang ini juga. Sebab gereja Advent yang sekarang ini sudah tidak murni, karena telah menyembah ilah lain, yaitu Trinitas. Sementara gereja Advent yang mula-mula adalah gereja Advent yang murni, karena menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, demikian juga kepada umat-umat Tuhan yang masih tinggal di dalam Babel, agar mereka saat mendengarkan pekabaran malaikat kedua, pergi meninggalkan ajaran Babel khususnya tentang Trinitas dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan menyembah Allah Bapa pada hari Sabat yang benar, yaitu hari Sabtu, dan mereka pun dapat menjadi juru kabar kepada banyak orang, agar dunia kembali kepada Allah yang benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.